Ujian awal Februari 2026. Mengapa weton pon sedang diuji? Pernahkah Anda merasa, baru saja melangkah di awal bulan, tapi beban terasa begitu berat? Khusus bagi Anda pemilik weton pon, alam semesta seolah sedang mengirimkan sinyal peringatan di minggu pertama Februari 2026 ini. Ada pergeseran energi catur sifat yang tidak biasa. Apakah ini sebuah kesialan? Atau justru gerbang menuju kemuliaan yang tertutup rapat? Jangan beranjak. Karena apa yang akan kita bahas bisa jadi adalah kunci keselamatan Anda minggu ini. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel ini. Wadah kita membedah rahasia langit dan kearifan bumi melalui kitab Primbon. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang badai energi weton pon, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan. Sudah? Mari kita buka lembaran rahasianya. Gejolak energi kalender Jawa, Februari 2026. Memasuki gerbang minggu pertama Februari 2026, kita tidak hanya sekadar berpindah tanggal di kalender dinding, namun kita sedang melangkah masuk ke dalam sebuah pusaran energi kosmik yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai transisi mangsa. Secara astronomis dan spiritual, awal Februari 2026 ini jatuh pada peralihan antara mangsa Kapitu menuju mangsa Kawolu. Ini adalah masa di mana alam semesta sedang berada dalam kondisi yang sangat dinamis, bahkan cenderung ekstrim. Dalam perhitungan pranata mangsa, periode ini seringkali ditandai dengan curah hujan yang mencapai puncaknya atau angin kencang yang tak terduga. Namun, yang perlu kita garis bawahi bukan sekadar cuacanya, melainkan bagaimana energi elemen air dan angin ini berinteraksi dengan sasmita atau pertanda alam bagi mereka yang lahir di bawah naungan pasaran pon. Weton pon memiliki neptu yang unik dengan lambang petak atau putih. Secara karakter, pon diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi, memiliki prinsip yang teguh, dan seringkali menjadi rujukan bagi orang di sekitarnya. Namun, di minggu pertama Februari 2026 ini, posisi bintang-bintang menunjukkan adanya konfigurasi yang disebut kala sungsang. Artinya, ada energi yang terbalik. Apa yang biasanya menjadi kekuatan Anda, justru bisa menjadi celah kelemahan jika Anda tidak waspada. Mengapa ini terjadi? Jika kita bedah lebih dalam, pada awal Februari 2026, getaran bumi sedang berada dalam frekuensi yang menuntut. Bagi Anda pemilik weton pon, Anda mungkin akan merasakan tarikan energi yang membuat batin terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Primbon menjelaskan bahwa ini adalah efek dari laku bumi yang sedang mencari keseimbangan baru. Ibarat air laut yang sedang pasang, energi di sekitar Anda sedang meluap, dan jika wadah spiritual Anda tidak kuat, luapan ini bisa menyebabkan retakan pada ketenangan pikiran. Selain itu, dalam siklus mingguan, pertemuan antara awal bulan Masehi dengan penanggalan Hijriah dan Jawa di tahun 2026 ini menciptakan sebuah titik temu yang disebut Dino Sangar. Ini bukan berarti hari yang buruk, melainkan hari yang memiliki muatan listrik spiritual sangat tinggi. Bagi pemilik weton pon, energi ini akan sangat terasa di area ulu hati dan pikiran. Anda akan merasa lebih sensitif terhadap lingkungan, lebih mudah tersinggung, atau justru merasa sangat ambisius namun terbentur oleh keadaan. Penting untuk dipahami bahwa gejolak ini bukanlah sebuah hukuman dari alam. Sebaliknya, dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, fase transisi seperti di awal Februari ini adalah masa penyucian. Alam sedang menyaring siapa saja yang mampu menjaga kesadaran dirinya, eling lan waspada. Weton pon, yang biasanya dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi, di minggu ini akan dipaksa untuk menunduk sejenak, melihat ke dalam diri, dan menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar logika manusia. Gejolak energi ini juga akan berdampak pada intuisi Anda. Biasanya, orang pon memiliki firasat yang tajam. Namun, di minggu pertama Februari 2026 ini, antena, batin Anda mungkin akan mengalami gangguan atau noise. Apa yang Anda kira sebagai peluang, bisa jadi adalah jebakan, dan apa yang Anda kira sebagai masalah, justru merupakan perlindungan. Inilah alasan mengapa pembahasan ini menjadi sangat krusial, karena tanpa memahami medan energi di awal bulan ini, langkah-langkah Anda di hari-hari berikutnya akan terasa goyah dan penuh keraguan. Titik lemah weton pon di awal bulan. Memahami titik lemah bukanlah tentang mencari-cari kekurangan, melainkan upaya untuk mengukur kekuatan agar kita tidak tumbang saat badai menerjang. Bagi Anda pemilik weton pon,
baik itu Senin Pon, Selasa Pon, Rabu Pon, Jumat Pon, maupun Sabtu Pon. Minggu pertama Februari 2026 ini membawa sebuah getaran yang dalam istilah primbon disebut sebagai lumpuh inggit. Ini adalah sebuah kondisi di mana ketajaman logika yang biasanya menjadi senjata utama Anda, justru mengalami kebutaan sesaat akibat kabut emosi yang tebal. Secara garis besar, Weton Pon memiliki watak pameras. Ia suka memamerkan keberhasilannya atau setidaknya ingin diakui keberadaannya. Namun, pada awal Februari 2026, sifat ini akan menjadi celah yang sangat rawan. Energi alam sedang berada pada posisi Surya Kapendhem, atau matahari yang terpendam. Artinya, segala upaya Anda untuk tampil menonjol atau memaksakan kehendak di minggu ini justru akan memicu antipati dari lingkungan sekitar. Inilah titik lemah pertama, ego yang tidak pada tempatnya. Lebih spesifik lagi, jika kita bedah secara metafisika, pemilik pasaran pon di minggu ini sedang mengalami penurunan power sudi. Anda akan merasa mudah lelah secara mental. Akibatnya, fokus Anda akan terpecah. Anda mungkin akan merasa bahwa semua pekerjaan terasa mendesak. Semua masalah harus diselesaikan detik ini juga. Padahal batin Anda sedang menjerit membutuhkan istirahat. Disinilah letak bahayanya. Ketika fokus terpecah, Anda akan sangat rentan melakukan kesalahan administratif, salah kirim pesan, atau bahkan salah dalam menaruh kepercayaan pada orang lain. Titik lemah kedua yang muncul di awal Februari ini berkaitan dengan hari naas dan hari pasaran. Dalam hitungan Jawa, Weton Pon di minggu ini akan berbenturan dengan energi Kolo Sungsang. Ada kecenderungan bagi Anda untuk menjadi sangat keras kepala. Anda merasa memiliki rencana yang sempurna, namun alam seolah berkata lain. Jika Anda memaksakan sebuah transaksi besar atau menandatangani kontrak penting pada hari Selasa atau Kamis di minggu pertama ini, primbon mengisyaratkan adanya potensi kerugian yang tersembunyi. Titik lemah ini muncul karena rasa percaya diri yang berlebihan yang tidak dibarengi dengan pengecekan ulang yang mendalam. Selain itu, sisi kesehatan batin Anda juga sedang diuji. Pemilik Weton Pon di minggu ini cenderung mengalami gering batin, rasa cemas yang muncul tanpa sebab yang jelas, terutama saat menjelang senja. Ini bukan karena gangguan gaib semata, melainkan karena frekuensi diri Anda sedang tidak selaras dengan transisi alam. Kelemahan ini membuat Anda mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain yang sebenarnya tidak relevan dengan hidup Anda. Anda menjadi mudah termakan berita atau omongan miring yang seharusnya bisa Anda abaikan dengan mudah di bulan-bulan sebelumnya. Mengapa hal ini sangat penting untuk disadari? Karena jika Anda tidak mengenali titik lemah ini, Anda akan berjalan seperti orang buta di tengah keramaian. Anda akan merasa dunia sedang tidak adil kepada Anda. Padahal yang terjadi adalah Anda sedang kehilangan kendali atas kemudi diri sendiri. Primbon mengingatkan, bagi Weton Pon, minggu pertama Februari ini adalah waktu untuk ngelempuri atau menutup lubang-lubang kecil dalam karakter diri sebelum melangkah ke pekerjaan yang lebih besar. Terakhir, titik lemah yang paling fatal di minggu ini adalah ketidaksabaran dalam proses. Anda ingin hasil yang instan karena tekanan kebutuhan di awal tahun. Namun, ingatlah bahwa energi pon adalah energi yang harusnya stabil seperti tanah. Jika Anda menjadi cair seperti air atau liar seperti api di minggu ini, Anda hanya akan menghancurkan pondasi yang sudah Anda bangun dengan susah payah sejak tahun lalu. Kenali kelemahan ini, kunci rapat-rapat pintu ego Anda, dan bersiaplah untuk bersikap lebih tenang daripada biasanya. Konflik relasi, ujian kesabaran. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas kelemahan internal, maka di pembahasan ini kita akan membedah bagaimana energi Weton Pon berbenturan dengan dunia luar. Dalam primbon Jawa, minggu pertama Februari 2026 diprediksi sebagai masa wisa kencana atau racun emas bagi pemilik pasaran pon. Artinya, konflik yang muncul di minggu ini seringkali dibungkus dengan niat yang seolah-olah baik, atau muncul dari orang-orang terdekat yang selama ini Anda anggap sebagai pendukung utama. Ujian kesabaran bagi Weton Pon di minggu ini akan berpusat pada satu titik, lidah dan kata-kata. Pemilik Weton Pon secara alami memiliki karakter sanggar waringin, yaitu sosok pelindung yang bijaksana namun cenderung bicara apa adanya. Namun, di bawah pengaruh energi awal Februari 2026, kejujuran Anda bisa berubah menjadi pedang bermata dua. Apa yang Anda maksudkan sebagai kritik membangun, akan diterima oleh orang lain sebagai penghinaan yang menusuk.
Inilah saat di mana relasi profesional maupun personal Anda berada di titik yang sangat rentan. Primbon mencatat adanya potensi gesekan latih yang kuat, terutama bagi Anda yang sudah berpasangan. Di awal bulan ini, masalah-masalah kecil yang biasanya bisa diselesaikan dengan tawa, tiba-tiba membesar menjadi api pertengkaran yang hebat. Hal ini disebabkan karena energi angin di awal Februari sedang meniup bara ego dalam diri Anda. Anda akan merasa tidak dihargai, merasa pasangan tidak mengerti kerja keras Anda, atau merasa semua beban rumah tangga bertumpu di bahu Anda sendiri. Jika Anda tidak mampu mengerem lisan, sebuah kalimat yang terlontar dalam hitungan detik bisa merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Di lingkungan kerja, ujiannya akan sedikit berbeda. Sebagai weton pon yang biasanya memiliki aura kepemimpinan, Anda mungkin akan merasa rekan kerja atau atasan sengaja menghambat langkah Anda. Ada getaran pancawara yang menunjukkan potensi salah paham dalam komunikasi tertulis. Pesan singkat atau email yang Anda kirimkan bisa disalah tafsirkan. Bagi Anda yang memiliki bawahan, kesabaran Anda akan diuji oleh kelalaian mereka yang terasa disengaja. Namun, waspadalah, jika Anda meledak di minggu ini, posisi Anda justru akan semakin terjepit. Alam sedang menguji apakah Anda seorang pemimpin yang stabil, atau hanya sekadar penguasa yang emosional. Mengapa ujian ini terjadi justru di minggu pertama Februari? Karena secara spiritual, ini adalah fase panyaring. Alam sedang menyaring siapa saja yang layak mendapatkan kepercayaan lebih besar di bulan-bulan mendatang. Bagi weton pon, lulus dari ujian relasi ini berarti Anda telah mampu menguasai aji pameling, kemampuan untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Anda harus menyadari bahwa di minggu ini, orang-orang di sekitar Anda juga sedang mengalami kegelisahan yang sama akibat transisi energi alam. Saran konkret dari naskah kuno untuk menghadapi babak ini adalah dengan mempraktikkan laku meneng. Jika Anda merasa amarah sudah sampai ke tenggorokan, lebih baik diam dan menyingkir sejenak. Jangan mengambil keputusan penting dalam sebuah hubungan saat hati sedang panas. Hindari perdebatan di media sosial, karena energi negatif yang tertangkap di sana akan sangat sulit dibersihkan dari aura Anda sepanjang bulan Februari. Ingatlah, kemenangan sejati bagi weton pon di minggu ini bukanlah saat Anda berhasil membungkam argumen orang lain, melainkan saat Anda berhasil membungkam ego Anda sendiri demi menjaga keharmonisan. Rezeki yang terhambat atau tersembunyi? Salah satu pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiran kita di awal bulan adalah, bagaimana nasib dompet dan tabungan saya? Bagi Anda pemilik weton pon, minggu pertama Februari 2026 membawa fenomena finansial yang unik dalam hitungan Pancasuda. Anda mungkin akan merasakan sebuah kondisi yang disebut lebuka tiup angin, di mana rezeki seolah-olah datang namun cepat sekali menghilang, atau bahkan sudah di depan mata tapi tiba-tiba tertiup menjauh. Namun, jangan buru-buru berkecil hati atau merasa sedang sial. Primbon menjelaskan bahwa bagi weton pon di periode ini, rezeki Anda tidak benar-benar hilang, melainkan sedang dalam status tersembunyi atau rezeki singit. Secara metafisika, alam sedang melakukan proses rekalibrasi terhadap wadah rezeki Anda. Ada sumbatan energi yang terjadi karena pengeluaran mendadak yang berkaitan dengan urusan keluarga atau kesehatan. Dalam kacamata spiritual Jawa, ini sering dianggap sebagai tebusan, sebuah bentuk pembersihan dari sisa-sisa energi negatif tahun lalu yang belum tuntas. Jika Anda merasa aliran uang di minggu pertama ini terasa mampet, coba perhatikan dengan teliti. Biasanya, weton pon yang memiliki watak linuih atau serba bisa, seringkali terjebak dalam ambisi untuk memperbesar modal atau investasi secara agresif di awal bulan. Namun, energi kala rau yang menaungi awal Februari 2026 memperingatkan agar Anda tidak melakukan spekulasi. Jika Anda memaksakan diri melakukan transaksi besar yang didasari rasa takut ketinggalan, FOMO, maka itulah saat di mana rezeki Anda benar-benar akan terhambat. Lalu, di mana letak rezeki yang tersembunyi itu? Primbon menyebutkan istilah Tibo Sri. Rezeki Anda di minggu ini tidak berbentuk uang tunai yang langsung masuk ke rekening, melainkan dalam bentuk peluang jangka panjang dan kepercayaan orang. Mungkin ada kenalan lama yang datang membawa informasi, atau ada proyek kecil yang terlihat sepele namun sebenarnya adalah jembatan menuju keberhasilan besar di bulan Maret atau April nanti. Rahasianya adalah jangan meremehkan hal kecil. Weton pon seringkali hanya melirik ikan besar. Namun di minggu pertama Februari ini,
rezeki Anda justru bersembunyi di balik hal-hal yang tidak Anda duga sebelumnya. Untuk mengaktifkan kembali energi rezeki yang tersembunyi ini, Primbon menyarankan sebuah tindakan yang disebut sedekah weton. Meskipun kondisi keuangan mungkin sedang terasa sempit, cobalah untuk berbagi meski hanya sedikit pada hari pasaran pon Anda di minggu ini. Tindakan ini seperti memancing, pompa air yang sedang kering agar airnya keluar kembali. Dengan bersedekah, Anda sedang memberikan sinyal kepada alam bahwa, wadah, Anda sudah siap untuk dialiri rezeki yang lebih besar. Waspadalah juga terhadap gebyar atau godaan diskon dan keinginan konsumtif di awal bulan. Pemilik weton pon cenderung ingin memanjakan diri sebagai bentuk self-reward atas kerja kerasnya. Namun, di minggu pertama Februari ini, kendalikan keinginan tersebut. Simpan energi finansial Anda, karena ada kebutuhan mendadak yang sifatnya mendesak di akhir minggu. Jika Anda mampu mengelola keuangan dengan prinsip bijaksana, maka hambatan yang Anda rasakan di awal bulan ini sebenarnya adalah cara alam untuk menyelamatkan Anda dari kebangkrutan yang lebih besar di masa depan. Ingat, bagi weton pon, rezeki adalah tentang kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat untuk memanen. Solusi spiritual dan pagar diri. Setelah kita membedah berbagai potensi ujian dan hambatan, pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus dilakukan agar selamat? Dalam tradisi Primbon Jawa, kita mengenal istilah laku mitidani, yaitu upaya preventif untuk meminimalisir dampak negatif dari energi alam yang sedang tidak selaras. Bagi Anda pemilik weton pon, minggu pertama Februari 2026 menuntut Anda untuk membangun kembali pagar diri, atau benteng spiritual yang mungkin selama ini mulai retak karena kesibukan duniawi. Langkah pertama dan yang paling utama adalah melakukan laku meneng atau silent meditation. Mengingat energi weton pon di minggu ini cenderung panas dan mudah terprovokasi, Anda sangat disarankan untuk mengambil waktu setidaknya 15 menit setiap malam, terutama di jam-jam sepi uang, saat orang sudah tidur, sekitar pukul 11 hingga 1 malam. Duduklah dengan tenang, atur napas, dan bayangkan sebuah cahaya putih bersih, simbol dari pasaran pon petak, menyelimuti tubuh Anda. Hal ini bertujuan untuk mendinginkan gejolak angni atau api di dalam dada agar Anda tetap jernih dalam memandang masalah. Solusi kedua berkaitan dengan penyelarasan hari pasaran. Primbon menyarankan bagi pemilik weton pon untuk melakukan poso weton atau minimal posong rowot, menghindari nasi dan daging, tepat pada hari jatuhnya weton Anda di minggu tersebut. Jika Anda tidak sanggup berpuasa penuh, cukup hindari bicara yang tidak perlu dan perbanyaklah membaca doa keselamatan menurut keyakinan masing-masing. Ini adalah bentuk penghormatan kepada sedulur papat limo pancer Anda sendiri, agar mereka tetap menjaga Anda dari mara bahaya yang tak kasat mata maupun kesalahan fatal dalam mengambil keputusan. Ketiga, gunakanlah media air. Air adalah penetral energi yang paling kuat untuk transisi Februari yang berangin. Primbon menyarankan bagi weton pon untuk sering-sering membasuh muka atau mandi sebelum fajar menyingsing di minggu pertama ini. Mandi fajar bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi secara metafisika berfungsi untuk melunturkan sengkolo atau residu energi negatif yang menempel di aura Anda akibat konflik relasi yang kita bahas di pembahasan tadi. Jika memungkinkan, campurkan sedikit bunga mawar atau melati sebagai simbol keharuman budi pekerti agar aura kepemimpinan pon Anda kembali bersinar. Selain itu, penting untuk melakukan pagar hunian. Di minggu pertama Februari ini, pastikan rumah Anda dalam kondisi bersih dan terang. Secara spiritual, energi negatif sangat menyukai sudut-sudut rumah yang gelap dan berantakan. Bagi weton pon, rumah adalah istana energinya. Berikan wewangian yang menenangkan di area ruang tamu. Dalam kitab Primbon, disebutkan bahwa menjaga kebersihan tempat tinggal di saat transisi mangsa adalah cara termudah untuk mengundang Dewi Sri atau energi keberuntungan masuk dan betah berlama-lama di dalam hidup Anda. Terakhir, solusinya adalah sedekah bumi kecil-kecilan. Karena weton pon berelemen tanah yang kuat, berbagilah makanan atau rezeki kepada mereka yang bekerja bersentuhan langsung dengan tanah, seperti petani atau tukang sapu jalanan. Tindakan ini merupakan simbol bahwa Anda sedang menyuap alam agar bersahabat dengan Anda. Dengan melakukan serangkaian pagar diri ini, Anda tidak lagi berjalan dengan rasa takut, melainkan berjalan dengan penuh kesadaran dan perlindungan. Ingatlah sabda leluhur, sopo seng waspodo, bakalan mulyo, siapa yang waspada, akan menemukan kemuliaan. Pesan bijak untuk minggu ini.
Sampailah kita pada penghujung pemaparan rahasia langit untuk minggu pertama Februari 2026. Segala penjabaran yang telah kita lalui, mulai dari gejolak energi alam hingga benteng spiritual, bermuara pada satu pemahaman mendasar, bahwa hidup ini adalah roda yang terus berputar, dan weton hanyalah kompas untuk memandu kita agar tidak tersesat saat malam sedang gelap-gelapnya. Pesan bijak bagi Anda pemilik weton pon di minggu ini adalah tentang ilmu padi. Semakin berisi, haruslah semakin menunduk. Ujian yang hadir di awal bulan ini, baik itu berupa gesekan relasi, hambatan rezeki, maupun kelelahan batin, bukanlah bermaksud untuk mematahkan semangat Anda. Sebaliknya, alam sedang menguji ketangguhan akar spiritual Anda. Ingatlah, pohon yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah diterpa angin, melainkan pohon yang akarnya menghujam paling dalam ke bumi, sehingga ia tetap tegak meski badai mencoba merobohkannya. Weton pon memiliki keistimewaan dalam hal ketabahan dan kecerdasan. Namun, seringkali kecerdasan itu berubah menjadi keangkuhan yang tidak disadari. Di minggu pertama Februari 2026 ini, alam semesta meminta Anda untuk melepaskan jubah kesombongan tersebut. Jadilah sosok pon yang seperti air. Ia tenang namun memiliki kekuatan untuk melunasi batu yang keras. Ia mengalir ke tempat yang rendah, namun ia memberikan kehidupan bagi siapa saja yang haus. Jika Anda mampu mengadopsi filosofi air di minggu ini, maka segala ujian yang terasa berat tadi akan berubah menjadi batu loncatan menuju kematangan diri. Janganlah berkecil hati jika langkah Anda terasa sedikit lambat di awal bulan ini. Dalam hitungan Jawa, terkadang kita harus mundur satapak, maju salangkah, mundur satu langkah untuk mengambil ancang-ancang agar bisa melompat lebih jauh. Minggu ini adalah waktu untuk introspeksi, waktu untuk membenahi niat, dan waktu untuk memaafkan diri sendiri atas kegagalan-kegagalan di masa lalu. Pemilik weton pon yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang mampu membaca sasmita atau tanda-tanda dari Tuhan melalui kejadian di sekitarnya. Percayalah, bahwa di balik awan mendung awal Februari, matahari kemuliaan bagi weton pon masih bersinar terang. Segala hambatan rezeki yang Anda alami hanyalah cara alam untuk memastikan bahwa saat rezeki besar itu datang nanti, Anda sudah memiliki mentalitas yang kuat untuk mengelolanya, bukan justru hancur karena keserakahan. Jadikan minggu pertama ini sebagai masa pingitan bagi jiwa Anda. Diamlah dalam doa, bergeraklah dalam waspada, dan berpasrahlah dalam usaha. Sebagai penutup pesan bijak ini, peganglah prinsip manunggaling kaula Gusti dalam skala kecil, yaitu menyatukan tekad pikiran Anda dengan kehendak Sang Pencipta. Jika hati Anda sudah selaras dengan alam, maka tidak ada lagi weton yang buruk, tidak ada lagi hari yang sial. Yang ada hanyalah hari-hari penuh pembelajaran. Anda adalah nahkoda dari nasib Anda sendiri, dan primbon hanyalah peta untuk membantu Anda menghindari karang. Melangkahlah dengan gagah, wahai weton pon, karena badai ini pasti berlalu dan menyisakan diri Anda yang jauh lebih berkilau dari sebelumnya. Itulah seluruh rangkaian ramalan dan nasihat primbon untuk weton pon di minggu pertama Februari 2026. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelita di tengah kegelapan dan menjadi pengingat di saat kita alpa. Namun ingat, ramalan terbaik adalah doa dan kerja keras Anda sendiri. Sebelum saya pamit, saya ingin mendengar cerita Anda. Coba tuliskan di kolom komentar. Apa weton pon Anda dan apa rencana besar yang sedang Anda perjuangkan di bulan ini? Mari kita saling mendoakan agar semua hajat kita dikabulkan oleh Sang Halik. Jangan lupa bagikan video ini kepada saudara atau teman yang juga lahir di pasaran pon, agar mereka mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih sudah menyimak hingga detik terakhir. Pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam sejahtera untuk kita semua.